silakan. Benar juga. Tidak. Kalau kita bapak ada 5 ya, kenapa yang ada ekspor dulu? Mana ada itu, yang penting tuh niatnya dulu mulai ada. Udah kan? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Deswita Marakarini dengan teman saya Tamara Hadi Permata dan Dian Jahira akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai kajian lingkungan hidup strategis atau yang biasa disebut dengan KLHS. Kemudian ada struktur pembahasannya. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua latar belakang, yang ketiga proses pelaksanaan KLHS, yang keempat tantangan dalam pelaksanaan KLHS, yang kelima perbedaan KLHS, RPJP atau RPJM dengan KLHS, RTM atau RDTR, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, adapun pendahuluannya, sejak tahun 1990-an di dunia internasional telah berkembang kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. KLHS merupakan penyempurnaan dari AMDAL sebagai instrumen lingkungan hidup yang sudah ada sebelumnya. Jika AMDAL hanya hadir pada tingkat proyek, maka KLHS ada pada kebijakan, rencana, dan atau program KMP pembangunan. Secara formal, landasan mengimplementasi KLHS tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 Ayat 1 menegaskan pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan rencana dan atau program. Pedoman penyusunan KLHS sudah diatur sebelum undang-undang tersebut disahkan melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan KLHS. Nah, KLHS tadi memiliki tujuan lahir kebijakan, rencana, dan program yang melalui proses partisipasi transparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan. Adapun latar belakang pentingnya KLHS menghadapi tantangan lingkungan hidup dan keberlanjutan. Yang pertama, identifikasi dampak lingkungan. KLHS membantu dalam menganalisis potensi dampak lingkungan dari kebijakan dan rencana, memungkinkan pengambilan tindakan preventif. Yang kedua, pengambilan keputusan yang informal, menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan analisis yang komprehensif. Yang ketiga, ada integrasi aspek lingkungan, mendorong integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam semua tahap perencanaan, bukan hanya sebagai penilaian pasca program. Yang keempat, ada pencegahan kerusakan lingkungan, membantu menghindari atau mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh proyek pembangunan. Yang kelima, keterlibatan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan. Yang keenam, keberlanjutan, mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merugikan lingkungan. Penyusun KLHS. Pertama, bab 1 pendahuluan berisi latar belakang penyusun KLHS, dasar hukum, maksud dan tujuan, metode, teknik, rangkaian, dan langkah pembuatan dan penyusunan KLHS. Bab 2, pengajian pengaruh kebijakan, rencana dan program terhadap kondisi lingkungan hidup mencakup deskripsi, karakteristik, wilayah, rencana, dan wilayah fungsional, identifikasi dan perumusan isu pengembangan berkelanjutan, identifikasi materi muatan kebijakan, rencana atau program, dan analisis pengaruh kebijakan, rencana atau program. Bab 3, rumusan alternatif dan penyempurnaan kebijakan atau program. Hasil rumusan alternatif, muatan kebijakan, rencana dan atau program terhadap kondisi lingkungan hidup. Bab 4, rekomendasi. Dasar hukum. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Nomor 6634. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis. Yang kelima, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 60 2014 tentang kriteria penetapan klasifikasi daerah aliran sungai. Yang keenam, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2002 tentang tata cara pengintegrasian kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusun rencana tata ruang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 69 Tahun 2017 lampiran 7 tata cara pengintegrasian hasil KLHS dalam kebijakan rencana atau program. Yang kesembilan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS. Yang ke-10, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2018 tentang pedoman kajian kerentanan, resiko, dan dampak perubahan iklim. Yang ke-11, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1272 Tahun 2021 tentang penetapan wilayah. Yang ke-12, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1272 Tahun 2021 tentang penetapan wilayah ekoregion, karakteristik bentang alam, dan karakteristik vegetasi alam. Yang ke-13, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 146 Tahun 2021 tentang daya dukung dan daya tampung air nasional. Yang terakhir, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 399 Tahun 2024 tentang standar penyebarluasan informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan. Tahapan proses pelaksanaan KLHS. Yang pertama, persiapan. Tahap persiapan merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa KLHS dilakukan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perencana. Langkah yang dilakukan meliputi: yang pertama, pembentukan tim KLHS, tim ahli dari berbagai bidang lingkungan, perencanaan, ekonomi, dan sosial yang memahami dampak strategis yang akan dikaji. Yang kedua, penyusunan kerangka acuan menguraikan tujuan, ruang lingkup, metodologi, serta output yang diharapkan dari kajian. Yang terakhir, identifikasi kebijakan atau rencana yang akan dikaji, menentukan kebijakan, rencana, atau program yang memerlukan KLHS seperti tata ruang wilayah atau program pembangunan skala besar. Tahap ini penting untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang relevan dengan dampak lingkungan dan menyusun strategi perencanaan kajian yang sesuai. Kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data bertujuan untuk menyediakan informasi dasar yang akurat sebagai landasan analisis. Langkah-langkah dalam tahap ini meliputi: yang pertama, pengumpulan data primer. Data langsung dari lapangan seperti pengukuran kualitas udara, air, tanah, dan pengamatan langsung terhadap kondisi ekosistem atau masyarakat. Yang kedua, pengumpulan data sekunder, mengumpulkan data yang tersedia dari berbagai sumber seperti statistik, pemerintah, laporan studi terdahulu, atau kajian ilmiah terkait. Yang ketiga, analisis situasi awal, melakukan penilaian awal terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi yang akan menjadi dasar evaluasi dampak potensial. Pada tahap ini, kualitas dan
validitas data sangat penting agar hasil kajian benar-benar representatif dan bisa diandalkan. Yang selanjutnya ada tahapan proses pelaksanaan KLHS yang ketiga, yaitu ada analisis dampak. Tahap analisis dampak melibatkan penilaian terhadap potensi efek kebijakan atau rencana terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Langkah-langkah yang biasanya dilakukan adalah identifikasi dan pemetaan dampak. Yang kedua ada penilaian resiko dan tingkat signifikansi. Yang ketiga ada prediksi dampak jangka pendek dan panjang. Yang keempat penyusunan laporan. Setelah analisis dampak selesai, hasil kajian dikomunikasikan dalam bentuk laporan KLHS yang mencakup ringkasan eksekutif, deskripsi metodologi, hasil analisis dampak, dan rekomendasi. Laporan ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan pertimbangan publik tentang kelayakan atau pengaturan pelaksanaan kebijakan. Yang kelima ada konsultasi publik. Konsultasi publik bertujuan untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses KLHS. Tahapannya meliputi sosialisasi dan diskusi, pengumpulan masukan, dan yang terakhir penyesuaian berdasarkan masukan. Tahap ini meningkatkan transparansi dan menguatkan dukungan masyarakat terhadap implementasi kebijakan. Yang keenam ada tindak lanjut. Setelah KLHS selesai dan masukan publik diterima, tahap tindak lanjut dilakukan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan diterapkan secara efektif, yaitu meliputi penerapan rekomendasi, monitoring dan evaluasi, serta penyesuaian kebijakan. Tindak lanjut ini menjamin bahwa kebijakan atau proyek berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan komitmen lingkungan. Yang terakhir ada revisi dan pembaharuan. Tahap ini dilakukan untuk memperbaharui KLHS secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan, kebijakan ataupun kebutuhan masyarakat. Langkah-langkahnya meliputi evaluasi berkala, penyesuaian dengan regulasi terbaru, dan pengulangan siklus KLHS. Revisi dan pembaharuan menjaga agar KLHS tetap relevan dengan perkembangan terkini dan mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan. Selanjutnya ada perbedaan KLHS, RPJP atau RPJM dengan KLHS, RTRW atau RDTR. Perbedaan antara KLHS, RPJP atau RPJM dengan KLHS, RTRW dan RDTR yaitu terletak pada tahapan penyusunannya. Berikut merupakan tahapan penyusunan dari KLHS, RPJP, RPJM dengan KLHS, RTRW dan RDTR. Tahapan penyusunan KLHS, RTRW atau RDTR yaitu yang pertama persiapan sumber daya pembuatan dan pelaksanaan KLHS. Yang kedua pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup. Yang ketiga perumusan alternatif penyempurnaan KRP. Yang keempat penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP. Dan yang terakhir nomor 5 yaitu penjamin kualitas. Selanjutnya tahapan penyusunan KLHS, RPJP atau RPJM. Pembentukan tim atau kelompok kerja pembuatan KLHS. Yang kedua pengkajian pembangunan berkelanjutan atau perumusan isu strategis. Yang ketiga perumusan skenario dan rekomendasi pembangunan berkelanjutan. Yang keempat penjamin kualitas pendokumentasian dan validasi. Tantangan dalam pelaksanaan KLHS. Dalam prakteknya pelaksanaan KLHS banyak mengalami kendala, diantaranya pemahaman KLHS pada tingkat pengambilan kebijakan yang masih rendah, keterbatasan data, informasi pendukung rekomendasi dalam KLHS, keterbatasan pendanaan, sulitnya membentuk tim KLHS Pokja KLHS karena sebagai tim ad hoc maka kegiatan ini tidak menjadi fokus kegiatan. Tidak selarasnya proses KLHS dengan siklus perencanaan seperti pembuatan RPJM dan RTRW. Tantangan utama dalam penyusunan KLHS di kabupaten atau kota adalah kompleksitas lingkungan yang berbeda serta kebutuhan akan pendekatan yang holistik untuk mengatasi dampak yang mungkin timbul dari setiap kebijakan pembangunan. Selanjutnya kesimpulannya, kajian
kajian lingkungan hidup strategis KLHS merupakan alat yang krusial dalam memastikan bahwa pertimbangan lingkungan terintegrasi dalam proses perencanaan kebijakan, rencana, dan program melalui langkah-langkah yang sistematis mulai dari persiapan hingga tindak lanjut KLHS membantu dalam mengidentifikasi dampak lingkungan, pengambilan keputusan yang informed, mendorong partisipasi publik, mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan implementasi yang efektif, KLHS tidak hanya bermanfaat bagi pelestarian lingkungan, tetapi juga bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua pemangku kepentingan untuk memahami dan mendukung proses KLHS dalam setiap tahapan perencanaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.